ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فصل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وسمعي والطاعة لعلكم تفلحون. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Para hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali sidang Jum'ah pada kesempatan siang hari ini, senantiasa khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan tentunya mengajak kepada jamaah secara umum untuk selalu dan terus meningkatkan kualitas keimanan, ketaatan dan juga ketakwaan. Tentunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala bihaqqi tuqatih, dengan sebenar-benar bentuk keimanan, sebenar-benar bentuk ketaatan dan dengan sebenar-benar bentuk ketakwaan. Tentunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita menjadikan zat yang paling pantas untuk diibadahi dengan benar kecuali hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita meminta dalam bentuk-bentuk ibadah ataupun kita melakukan permohonan dalam bentuk-bentuk ubudiyah kecuali satu-satunya hak permintaan permohonan hanyalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kalian ingin meminta, mintalah langsung hanya kepada Allah, dan ketika kalian hendak memohon pertolongan, maka mintalah seluruh bentuk pertolongan itu kepada yang mendatangkan pertolongan bagi segenap kehidupan umat manusia. Sesungguhnya pertolongan itu hanyalah datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ini bukan hanya rutinitas kita baca di dalam setiap salat kita, tapi kalimat ini adalah merupakan ikrar janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya tidaklah ada sesuatu yang kita ibadahi dengan benar kecuali hanyalah Allah, dan tidaklah kita meminta dan memohon setiap pertolongan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tersampaikan kepada ahlal bait, keluarga besar beliau, min azwajihi wa dhurriyyatihi, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat dan sahabiah, kepada para tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang selalu istiqamah untuk senantiasa ittiba', mengamalkan, menghidupkan dan memperjuangkan seluruh bahagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hidup dan kehidupan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, faman lam yakun yauma idzin dinan fala yakunil yauma dinan. Maka sungguh apa yang tidak pernah menjadi bahagian dari agama pada masa itu, masa di mana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fala yakunil yauma dinan. Maka sungguh tidak akan pernah mungkin menjadi bahagian dari agama pada hari ini dan tentunya sampai tibanya yaumul qiyamah. Artinya cukupkanlah diri kita dengan apa yang telah dibawa, dengan apa yang telah diwasiatkan, dengan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait agama ini, sehingga agama kita benar dan niscaya setiap amal ibadah yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syubhat yang sangat halus yang disampaikan oleh orang-orang liberal kepada kita kaum muslimin. Kata mereka, kenapa sih orang Islam begitu susah hanya mengucapkan kalimat selamat saja? Kenapa sih orang Islam mengharamkan hanya untuk mengucapkan selamat kepada hari raya agama yang lain? Seperti contohnya adalah kenapa orang Islam, kata mereka, begitu susah mengucapkan selamat hari Natal, memberikan selamat kepada hari raya agama yang lain. Syubhat ini mereka lontarkan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Kata mereka, bukankah ucapan selamat Natal itu adalah ucapan dalam rangka memberikan selamat kepada kelahiran salah seorang Nabi Allah, yakni Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana orang Islam juga suka mengucapkan selamat, bahkan berbahagia tatkala lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, subhat ini begitu halus masuk ke dalam hati-hati kaum muslimin, sehingga banyak di antara kita terjebak ke dalam fitnah syubhat yang seperti ini. Ya akhi, perlu kita katakan dan kita jawab kepada mereka. Bagi orang-orang yang mengatakan bahwasannya mengucapkan selamat Natal itu sama derajatnya dengan mengucapkan selamat kepada kelahiran salah seorang Nabi Allah. Ya akhi, perspektif kita tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan perspektif mereka terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam sama atau berbeda? Tentu jawabannya adalah berbeda. Bagi kita orang Islam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah abduhu wa rasuluh, adalah seorang hamba dan juga utusannya Allah Subhanahu wa taala, salah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu perspektif kita bagi orang Islam. Tapi bagi mereka orang-orang Nasrani, tentu perspektif bagi mereka Nabi Isa adalah bukan seorang utusan, tapi Nabi Isa bagi mereka adalah yakni yang dikenal dengan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang diesakkan dan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Nasrani. Dari sini saja perspektif kita berbeda antara orang Islam dan antara orang Nasrani. Lalu bagaimana mungkin akhirnya ada orang Islam yang dengan sengaja dan dengan sukarela mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan mereka? Maka ini syubhat yang begitu halus yang mereka hembuskan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Kenapa orang Islam begitu ekstrim katanya? Kenapa orang Islam begitu keras katanya? Kenapa orang Islam begitu kaku katanya? Kenapa orang Islam itu intoleran katanya? Ya akhi, sampaikan kepada mereka, jangan pernah mengajarkan tentang sikap toleransi kepada kaum muslimin. Sesungguhnya kalau ada satu kaum yang paling toleran yang ada di atas muka bumi ini, mereka pasti adalah datang dari kaum muslimin. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya memberlakukan para tawanan-tawanan perang, baik yang laki-laki, yang perempuan, sampai kepada anak-anak kecil. Bagaimana sikap Rasulullah dan para sahabat memperlakukan mereka? Apakah mereka disiksa? Apakah mereka disakiti? Apalagi mereka dibunuh? Tidak ya akhi. Sungguh mereka diperlakukan dengan cara yang amat sangat luar biasa. Kata Nabi, berikan makanan kepada mereka, kenyangkan perut mereka sebagaimana perutmu kenyang. Berikan kepada mereka pakai-pakaian agar mereka tidak kedinginan sebagaimana kamu pun juga memakai pakaian. Tempatkan mereka, jaga kehormatan mereka, jaga kemuliaan mereka. Ini perintah Nabi SAW kepada para sahabatnya.
tatkala banyak tawanan-tawanan perang yang datang dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, tatkala saat itu berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, diberlakukan mereka setara perlakuannya sebagaimana Nabi memperlakukan para sahabatnya saat itu. Apa yang tidak toleran dari agama Islam ini? Kita lihat dalam catatan sejarah ikhwatal Islam azakumullah, tidak pernah ada satupun orang yang berada di luar Islam yang dia tinggal di negeri-negeri muslim yang hak-haknya tidak ditunaikan. Contohnya negeri kita sendiri, Indonesia, aktsarul muslimina sukanan fil alam, negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim, Islam terbesar, bahkan jazirah Arab tempat turunnya agama Islam saja, jumlah kaum musliminnya tidak lebih banyak dari tanah air kita tercinta ini. Bisa saja hotel Islam kita menggunakan kemayoritasan kita untuk mengintimidasi orang-orang yang ada di luar Islam. Bisa saja kita gunakan kekuatan kita yang banyak ini untuk mengintimidasi mereka, untuk menghardik mereka, untuk merampas hak-hak mereka. Tapi apakah itu kita lakukan? Tidak. Karena agama kita mengharamkan hal itu. Karena agama kita adalah agama yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Tapi antum perhatikan ikhwatal Islam, di negeri-negeri yang lain, tatkala kaum muslimin menjadi orang yang minoritas di negeri mereka, bagaimana sikap dan perlakuan mereka kepada saudara-saudara kita di negeri mereka yang jumlahnya minoritas. Lihat Rohingya satu-satu, lihat Bosnia, dan contoh-contoh negeri muslim yang lainnya yang mereka jumlahnya minoritas. Apa yang terjadi? Jangankan ditunaikan hak-hak mereka, bahkan dirampas harta mereka, diperkosa para wanitanya, ditumpahkan darahnya, dibunuh dengan cara yang keji. Lalu siapa sesungguhnya di antara kita umat beragama ini yang katanya intoleran, yang katanya ekstrim, yang katanya kejam? Siapa sesungguhnya di antara kita yang memiliki sifat-sifat itu? Demi Allah, kata Islam kita katakan, sejak awal kali agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, agama kita adalah agama yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, kebaikan. Bukan hanya diperintahkan kepada sesama kaum muslimin, tapi Islam mengajarkan kepada kita adalah untuk berbuat ihsan, untuk berbuat kebaikan, bahkan juga kepada orang-orang yang berada di luar Islam. Sebagaimana contoh suri tauladan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, hidup berdampingan dengan orang-orang non-Islam silahkan. Nabi pun juga demikian, bertoleransi dengan mereka. Naam, Islam pun juga mengajarkan kepada kita, akan tetapi jangan sampai toleransi yang kebablasan. Makanya kalimatnya adalah Allah mengatakan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bukankah ayat ini berbicara tentang toleransi? Silakan Anda beribadah sesuai dengan keyakinan Anda, dan berikanlah kesempatan juga kepada kami untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kebiasaan kami. Tidak saling mengganggu, saling menghormati, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Bukankah itu adalah nilai-nilai toleransi yang luhur, nilai-nilai toleransi yang tinggi yang diajarkan oleh Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sebuah ilustrasi sederhana tentang toleransi itu adalah, ada seorang ulama yang mengajarkan bahwa sama seperti ada dua orang yang duduk di satu meja makan yang sama. Orang pertama suka minum kopi, orang yang kedua suka minum teh. Masing-masing mereka minum sesuai dengan apa yang mereka sukai. Tapi kemudian orang yang minum kopi tidak mencampurkan kopinya, menuangkan kopinya ke gelas teh saudaranya. Begitupun sebaliknya, yang minum teh tidak menuangkan tehnya ke gelas kopi saudaranya yang lain. Mereka tetap duduk pada tempat dan meja makan yang sama, menikmati minuman kesukaannya masing-masing, tanpa harus mencampurkan satu dan lain di antara mereka. Ini sederhananya toleransi seperti ini. Sama-sama kita berdampingan. Yang suka kopi silakan, yang suka teh silakan, duduk di meja makan yang sama, tapi tidak menuangkan teh ke dalam kopi, atau sebaliknya kopi dituangkan ke dalam teh. Tidak.
kita minum sesuai dengan kesukaan minuman kita masing-masing, tanpa harus mengganggu kenikmatannya, tapi kita tetap berada di dalam satu meja makan yang sama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-ladzi li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah betapa tegasnya Rasulullah SAW di dalam menjaga prinsip-prinsip akidah kaum muslimin. Makanya yang pertama diajarkan, ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya adalah yakni perbaikan terhadap akidah, perbaikan terhadap tauhid. Maka ini perkara usul dalam agama yang tidak bisa kita bermain-main di dalamnya. Sedikit saja kita menyimpang, sedikit saja kita terpeleset, hanya gara-gara satu ucapan saja yang kita contohkan tadi, maka dampaknya begitu besar kepada akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan hal itu berpotensi bukan hanya rusaknya akidah, maka hal itu juga berpotensi kepada batalnya dua kalimat syahadat kita yang berujung kepada batalnya keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan masalah tauhid, masalah akidah, tidak main-main. Tapi ketika hal itu adalah berbicara masalah muamalah bainan nas, berbicara masalah interaksi dengan sesama umat manusia, subhanallah, luar biasa Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Banyak contoh di dalam kehidupan Nabi SAW. Nabi bertransaksi jual beli dengan orang-orang Yahudi. Nabi SAW berniaga dengan orang-orang kafir. Nabi SAW pun pernah menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi. Nabi SAW pernah hidup bertetangga dengan orang-orang Yahudi tatkala awal kali datang ke Madinah. Ini masalah muamalah bainan nas, masalah kehidupan interaksi dengan sesama umat manusia. Nabi SAW tidak membeda-bedakan mana kaum muslimin dan mana orang-orang di luar Islam. Silakan ya akhi. Kalau untuk urusan dunia, silahkan tafadhol. Ada kita yang berdagang, tidak mungkin dong. Dagangan kita hanya kita tawarkan kepada orang Islam saja. Kalau ada yang beli, kita tanya, agamamu apa? Islam atau bukan? Bukan, saya orang Nasrani, tidak boleh beli di warung saya. Gimana dagang yang seperti ini? Nggak akan laku. Silahkan berdagang, berniaga dengan mereka. Tapi tentu ada batasan-batasan yang perlu diketahui sebagai seorang muslim. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Maka ini bukan hanya sekedar ucapan yang sifatnya remeh-temeh, tapi ini adalah bahagian dari akidah prinsip kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jangan sampai karena kita meremehkan hal-hal ini hanya dengan alasan toleransi kepada agama lain. Sebagaimana mereka mengatakan, kami pun juga mengucapkan selamat ketika hari raya kalian. Jawabannya adalah agama kalian tidak melarangnya, tapi kami orang Islam punya batasan-batasan terhadap toleransi itu sendiri. Berjalanlah di atas akidah yang lurus, berjalanlah di atas akidah yang benar, berjalanlah di atas akidahnya para salafun saleh. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berjalan di atas itu. Maka itulah yang akan mendatangkan keselamatan bagi kita di dunia sampai pada keselamatan kehidupan akhirat. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Berdoa kita kepada Allah, mohon taufik dan hidayah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita terhadap din, terhadap agama yang mulia ini. Semoga Allah kukuhkan, kokohkan, kuatkan akidah kita dari berbagai macam syubhat, dari berbagai macam fitnah yang bergulir di akhir zaman ini. Yang Nabi sampai mengatakan fitnah di akhir zaman ini kaqita'il lailil mudlim, bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita. Saking samarnya, sehingga banyak, kata Nabi, umatku yang jatuh dan terjebak ke dalam fitnah tersebut. Semoga Allah
melindungi kita semuanya dari berbagai macam fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimis salat.